Pemilihan indukan ikan patin. Sahabat, ikan patin yang akan dijadikan indukan sebaiknya telah berumur 3 tahun untuk betina dan 2 tahun untuk jantan, dengan bobot sekitar 1,2 kg sampai 2 kg. Untuk memilih indukan yang sudah matang gonat atau siap kawin dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara visual dan dengan alat bantu. Cara visual adalah indukan ditangkap kemudian perhatikan besar kecilnya perut. Selain itu juga dapat dengan melihat warna kulit yang ada pada sekitar genital. Jika warnanya kemerahan berarti telur telah matang, atau juga dengan meraba perut. Jika lembek berarti telur telah matang gonat. Cara alat bantu. Sahabat, cara alat bantu yang dapat digunakan untuk melihat apakah ikan patin telah matang gonat dapat dilakukan dengan menggunakan selang kanulasi atau kateter, cawan kaca bening, larutan transparan, serta kertas milimeter, dan lain sebagainya. Caranya adalah sebagai berikut. Ikan ditangkap kemudian masukkan selang kanulasi ke saluran telur dengan perlahan, dan hati-hati agar tidak menyentuh telur. Kemudian sedot untuk mendapatkan sampel telur, lalu ukur diameter telur dengan menggunakan mikroskop atau bisa juga dengan kertas milimeter ya. Apabila telur berukuran sekitar 0,9 mm berarti telah matang gonat. Selain cara itu dapat juga dengan meletakkan telur dalam cawan kaca bening, lalu diberi larutan transparan. Kemudian cawan diletakkan di atas lampu pijar atau senter. Dan amati posisi inti telur. Jika letaknya mendekati atau sudah berada di dinding telur, berarti sudah matang gonat ya. Mudah bukan? Untuk indukan jantan yang sudah siap kawin dapat dilihat dengan cara mengurut bagian perutnya ke arah anus. Jika keluar cairan putih berarti ikan jantan tersebut siap kawin. Pemijahan ikan patin. Ikan patin yang dijadikan indukan pada 6 hari pertama pemeliharaan diberi pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Pada hari ke-7, indukan disuntik dengan ekstrak kelenjar hipofisa. Lalu ikan tersebut diletakkan dalam kolam pembenihan. Setelah sekitar 8-12 jam setelah penyuntikan kedua, indukan diambil dengan menggunakan kain hapa. Siapkan wadah untuk telur. Pemijahan dengan menyuntikkan kelenjar hipofisa masih harus dibantu dengan pengurutan atau stripping mulai dari dada ke arah belakang dengan menggunakan jari tengah atau jempol. Telur yang keluar ditampung dalam wadah ya yang telah disiapkan. Telur yang sudah keluar kemudian dicampurkan dengan sperma jantan dan diaduk dengan menggunakan bulu ayam sekitar 30 detik. Setelah itu sahabat, masukkan air bersih demi sedikit sambil terus diaduk selama sekitar 2 menit. Kemudian buang air dan ganti dengan air baru dan bilas sebanyak 2-3 kali hingga sisa sperma dan gelembung minyak pada telur berkurang. Penetasan telur ikan patin. Sobat, siapkan kolam penetasan ya, kemudian pasang kain hapa lalu isi dengan air bersih. Untuk menghindarkan tumbuhnya jamur, maka perlu diberi larutan penghambat pertumbuhan jamur. Dalam kolam penetasan tersebut juga perlu dipasang aerator agar oksigen larva ikan dapat terpenuhi. Jika sudah siap sahabat, sebar telur secara merata pada hapa. Penyebaran tersebut agar tidak menumpuk dengan menyebabkan telur membusuk. Maka penebaran dilakukan menggunakan bulu ayam. Pemeliharaan larva ikan patin. Benih atau larva ikan yang telah berumur 1 hari dipindahkan ke akuarium yang berisi air sumur bor yang telah diaerasi. Kepadatan penebaran benih dalam setiap akuarium yaitu sekitar 500 ekor ya. Larva yang baru berumur 1 hari tidak perlu diberi pakan karena mereka masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur. Barulah pada hari kedua dan hari ketiga pakan berupa emulsi kuning telur ayam direbus. Selanjutnya, larva dapat diberi pakan berupa kutu air dan juga jentik nyamuk. Pemeliharaan larva dalam akuarium ini dilakukan selama sekitar 15 hari. Setelah berumur sekitar 17-18 hari, benih dijarangkan ke kolam pendederan yang lebih luas. Mudah bukan sahabat?
Dan itulah tadi ulasan mengenai cara pembenihan atau pemijahan ikan patin agar hasil maksimal. Bagaimana sahabat, tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.